warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pertama-tama mari kita selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir di majelis ngopi yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi pertanda kumpulnya kelak kita di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat ma'asalam mari kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kelak nanti di yaumil qiyamah syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kita ini masih dalam masuk bulan Rajab, masih dalam bulan Rajab. Tanggal berapa Pak Rajabnya? 22 Rajab. 22 Rajab. Lali aku ronggo tanggalan. Nah, di dalam bulan Rajab ini, kalau yang masyhur di tanggal 27 Rajab ini kita peringati ada peristiwa besar, yakni Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat besar ini sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang saya bacakan di awal dalam surat Al-Isra ayat 1 kosong. Nah itu Maha Suci Zat yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa ini kalau di dalam tarikh atau sejarah ini masyhurnya ini di tanggal 27 Rajab di tahun ke-10 kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya peristiwa ini sampai pada waktu itu menguji keimanan umat Islam. Keimanan orang-orang Islam pada waktu itu diuji dengan peristiwa ini. Imannya betul-betul kuat atau tidak. Karena apa? Karena peristiwa ini secara logika, secara akal manusia ini akan mustahil, alias impossible kalau dalam bahasa Jawanya. Nah ini impossible karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau ditempuh dengan perjalanan darat pada zaman waktu itu dengan unta itu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Nah ini belum lagi nanti ke Sidratul Muntahanya. Lah ini kok hanya dengan perjalanan semalam. Nah ini semalam bolak-balik sudah sampai. Maka pada waktu itu orang-orang yang imannya tidak kuat, imannya yang tidak kokoh, dia keluar dari agama Islam, mengatakan mustahil, Muhammad berbohong. Nah ini Muhammad berbohong. Karena pada waktu itu Isra Mi'rajnya dengan badannya, bukan hanya ruhnya saja.
tetapi dengan badan wadah atau jisimnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi untuk menguji keimanan salah satunya. Nah, juga tujuan dari Isra Mi'raj ini yang pertama pada waktu itu juga untuk menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di tahun 10 kenabian itu dikenal dengan, dalam sejarah dikenal dengan Amul Huzni atau Amul Hazn, tahun kesedihan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada tahun itu Nabi Muhammad SAW ditinggal dua orang yang dia sangat cintai dan menyayangi beliau. Yakni yang pertama adalah istri tercinta beliau, yakni Siti Khadijatul Kubro, meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad susah sekali pada waktu itu. Dikarenakan apa? Yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad mendapatkan ancaman atau mendapatkan teror dan sebagainya, yang mendampingi Nabi Muhammad bukan hanya dirinya, tetapi juga hartanya juga diberikan untuk dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini istrinya solehah pol. Jadi sak bondo-bondo ini, sak harta-hartanya semua diberikan untuk dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Siti Khadijah ini di dalam orang-orang yang terdahulu masuk Islam, termasuk golongan perempuan yang pertama masuk Islam. Jadi meninggal dunia, Nabi Muhammad sangat sedih sekali, karena sangat betul-betul dicintai. Begitu tidak selang lama Nabi Muhammad SAW ditinggal paman tercintanya, yakni siapa Pak? Hamzah, Abu Thalib. Kalau paman Hamzah itu meninggal di waktu perang Uhud, ditombak dengan Wahsy. Yang akhirnya Wahsy yang membunuh ini masuk Islam juga. Nabi Muhammad yoro-doro piye kimben sing bunuh pamanku saiki mlebu Islam piye. Ya. Tapi Nabi nggak boleh dendam, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, paman tercintanya Abu Thalib ini meninggal dunia. Kenapa paman tercinta? Karena setelah yang pertama, setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuhlah oleh Abu Thalib sampai Nabi Muhammad diberikan wahyu untuk menjadi nabi atau mendapatkan wahyu kenabian. Abu Thalib ini adalah orang yang selalu menjaga atau membela dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad mau dibunuh, nah Abu Thalib ini yang maju. Pokoknya Abu Thalib ini pertama kali yang membela Nabi Muhammad dalam berdakwah. Akan tetapi yang disayang, karena memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Thalib ini dalam akhir hayatnya belum mau masuk dalam agama Islam. Nah ini belum mau masuk dalam agama Islam. Tapi beliau membela Nabi Muhammad dalam berdakwah, didukung Nabi Muhammad dalam dakwah. Tapi ketika akhir hayatnya belum mau masuk karena dia malu dengan umatnya atau dengan kaumnya. Nah ini akhirnya dinamakan Amul Hazn, tahun kesedihan. Akhirnya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
dalam Isra tadi itu Nabi Muhammad dinaikkan. Kalau saiki apa ya? Alpat lah. Wah, selesai Alpat. Nek nggih buruk jenengan. Buruk. Buruk itu gambarannya itu apa Pak Ustaz? Kayak kuda ngono lah. Sak ngisore kuda, sak nduri bigol. Warnane putih. Nah nek zaman biyen iki ana gambare dipasang-pasang nang omah-omah kayak kuda wedok bersayap. Nah itu buruk. Sampailah ke Masjidil Aqsa. Singkat cerita naik sampai ke langit 7. Bertemu di situ dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ketemu dengan Nabi Ibrahim, lalu naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ngertos Pak Sidratul Muntaha mah? Bon. Sidratul Muntaha. Teng hadis niku Sidratul Muntaha ini pohon yang di sini diterangkan bahwa daunnya itu selebar kuping gajah. Kuping gajah asli, bukan kue kuping gajah ya. Kuping gajah kok cilik ya. Berarti kayak udah kuping gajah tapi kuping gajah kuping gajah. Nah buahnya itu selebar tampah. Wah itu dalam hadis seperti itu diterangkan. Nah singkat cerita, pada malam Isra Mi'raj ini, di dalam hadis yang lain diterangkan bahwa Nabi Muhammad ini diberikan 3 perkara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan bahwa dalam Isra Mi'rajnya ini Nabi Muhammad itu diberikan 3 perkara. Nah, kalau yang masyhur itu berapa? 1. Ya, ini di dalam hadis ini itu Nabi Muhammad diberikan 3 perkara. Yang pertama yakni u'tiya bisalawatil khamsi. yakni Nabi Muhammad ini diberikan perintah untuk menjalankan beserta nanti umatnya menjalankan sholat 5 waktu. Nah ini diberikan itu perintah itu. Maka perintah sholat 5 waktu ini bukan perintah yang ecek-ecek. Nah ini bukan perintah yang ecek-ecek. Saking pentingnya perintah ini sehingga Nabi Muhammad ditimbali langsung harus Gusti Allah. Kalau yang lainnya lewatnya malaikat Jibril, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, ini lewatnya Nabi Ibrahim, lewat wahyu. Tapi kalau perintah sholat langsung perintah atasan, panggilan coro dewi, coro Pak Presiden Jokowi, langsung orang lewat ajudan orang, langsung seluk. Wah, berarti kan sangat penting sekali perintah ini. Kalau langsung atasan yang dagangane pusatnya sing manggil langsung. Nah ini berarti penting betul ini. Nah ini. Nah dalam peristiwa cerita kisah 5 waktu ini agak panjang Pak ceritanya. Ya, agak panjang. Gue singkat-singkat mau nih. Ya. Bahwa yang tadinya perintah sholat ini bukan 5 waktu Pak, tapi 50 waktu. Jenengan si dombien Kanjeng Nabi ki gelem 50 waktu dhewe ra kober jenengane megawe Pak. 50 waktu nembe arep musawat salat, nembe utek-utek salat. 50 waktu bayangkan. Nah ini. Akhirnya ketika turun di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa ngomong, dapat perintah apa ya Nabi Muhammad? Sholat 50 waktu. Wah, saya sarankan, cara bahasaku ini saya sarankan minta keringanan pada Allah. Umatmu gak akan kuat, umatku saja. Ini sudah saya coba di umatku Bani Israil. Ya.
Bani Israel. Nah, lagi kan di Israel. Ya, Israel. Yang orangnya besar-besar, kuat-kuat, 50 waktu enggak akan, apalagi umatmu cilik-cilik ngeyelah, tukang nawar. Nah nih, tukang nawar. Nah nih, akhirnya bolak-balik sampai akhirnya tawar 5 waktu. Ketemu Nabi Musa, suruh minta keringanan lagi, 5 waktunya suruh minta keringanan lagi, Pak. Tapi Nabi Muhammad wis isi bolak-balik dulu keringanan wae. Nah, Gusti Allah dawuh 5 waktu itu 1 waktu kalau dilaksanakan ini sepadan dengan 10. Jadi 1 waktu bagikan 10 waktu. Jadi menyamai ibadahnya orang dulu 50 waktu. Inilah enaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ora perlu 50 waktu. Cukup 5 waktu tapi sama pahalanya dengan yang 50 waktu orang-orang dahulu. Nah, ini akhirnya wis deal 5 waktu. Tenang. Saiki ene wae sing nawar, nek ora iso ora lah. Nah, ya kan? Loro wae. Nek subuh loro nek iso ora usah lah. Mereka. Nah, kan. Duhur papat esok loro wae. Hai. Esok ditawari ya. Nah, ya. 5 waktu itu sudah menyamai 50 waktu. Nah, ini. Maka saking pentingnya perintah ini, Pak. Jangan disepelekan. Karena langsung Allah ini yang memberikan mandat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan perintah yang ecek-ecek ini. Sangat penting sekali. Maka di dalam kitab Targhib wa Tarhib ini disebutkan barang siapa yang meremehkan sholat 5 waktu, maka Allah akan memberikan siksa 15 siksa. 6 di dunia, 3 ketika dia sedang sakaratul maut, 3 lagi ketika dia dalam kubur, 3 lagi nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang yang meremehkan sholat. Waman di sini, waman tahawana bis sholati aqiyahullahu bi khamsa asyarata uqubatan. Sitin fid dunya wa salatin indal maut wa salatin inda dukhuli fil qabri wa salatin inda liqa'i rabbih. Nah, ketika 6 di dunia itu apa saja? Yang pertama ketika di dunia ini, yang pertama tungzaul barokah min umurihi, akan dicabut berkah dari umurnya. Keberkahan umurnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika walaupun umurnya ini panjang, seolah-olah orang kanggo gawe urip. Karena nggak ada keberkahan hidupnya. Nah, ini dicabut. Ini ketika di dunia. Yang pertama, yang kedua, tumha sima solihina min wajihi, akan dihapus, dibusek cahaya tanda-tanda orang soleh di wajahnya. Nah, orang soleh itu di wajahnya itu akan kelihatan. Nah, itu ketika orang yang meninggalkan atau meremehkan sholat, itu akan dihapus tanda-tanda kesolehan dalam wajahnya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu. Jadi setiap amal yang dilakukan itu tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tiga aja lah, 3 aja ini. Nah, sing enggak akeh banget iki. Nah, ini sunnah lah. Nah, ini 3 ini masih di dunia ini. Belum nanti ketika sedang sakaratul maut.
belum nanti ketika di dalam kubur, belum nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari bapak-bapak, kita jangan remehkan yang namanya sholat. Sak kober-kober lah. Burung iso genep ya wis siji dhisik ora apa-apa. Tambahi loro, ngesuk tambahi loro, ngesuk meneh tambahi telu. Ngono iku. Bukan ditawar bukan Pak Ustaz. Hah? Bukan ditawar. Nah, bukan ditawar. Nih, daripada belas kan maksudnya ngono. Nah, kan. Jadi saking pentingnya sholat. Maka di dalam sebuah hadis itu dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya. Bagaikan rumah, ada tiang. Nah ini, ketika kita misalnya satu kali tidak melaksanakan sholat, itu misalnya kita masuk rumah, enak tiang, baca tiang itu dah. Nah tiangnya tembok yang gue bodem, ada bisa. Orang sholat asar bisa menit, dia orang maghrib dia susut tiangnya roboh, umaya amblek, amblek, ya itu. Jadi bagian seperti itu. Maka nanti Islam ini akan tinggal namanya saja. Di akhir zaman Islam nanti banyak orangnya, tetapi tidak ada yang namanya kualitas ibadahnya. Orang Islam semakin banyak nanti, tapi semakin banyak pula nanti yang meninggalkan sholat. Nah, naudzubillah. Maka monggo ya pelan-pelan. Nah, ini kita manusia ini orang langsung majegagi perlu pelan-pelan. Ngerti majegagi nih. Nah, ujuk-ujuk langsung berubah. Itu kan nanti kayak Ultraman langsung berubah. Nah, ini kan. Jadi kan bertahap. Ini bertahap. Saking pentingnya sholat. Bagaikan kita ini duwe umak nek cagake nek ora sholat bendina iki dibacoki terus. Nah, suwi-suwi umah iki kan ambruk. Nah ini. Jadi ini sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Isra dan Mi'raj. Maka kita setiap tahun ini kita peringati ini gunanya untuk apa? Adalah mengingatkan kembali, disegarkan ingatan kita akan pentingnya yakni perintah sholat. Nah, ini sampai-sampai ada satu hadis ini bahwa sholat itu adalah pokoknya ibadah atau rasul ibadah, pokoknya ibadah, inti dari ibadah adalah dalam sholatnya. Nah, ini. Maka ketika di dalam hadis itu, ketika sholatnya itu baik, maka amal yang lain akan ikut baik. Kalau sholatnya jelek, maka yang lainnya akan ikut jelek. Ini rasul ibadah, kepalanya ibadah. Sering saya sampaikan, kita ini kalau nggak punya tangan masih bisa hidup, nggak punya kaki masih bisa hidup, nggak punya telinga masih bisa hidup, tapi nek ora duwe ndas, ya, mati nek ora duwe ndas. Maka rasul itu kepala, atau pokok, bisa dikatakan pokok ibadah atau kepalanya ibadah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa yang pertama sholat mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua untuk bisa melaksanakan yang namanya perintah
sholat. Amin Allahumma amin. Karena itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah ini nggak perlu untuk disembah. Nah ini, Allah ini disembah nggak disembah, tetap Allah maha. Nah ini segala-galanya. Dewi nyembah, orang nyembah, Allah tetap Tuhan semesta alam. Orang turun derajat jadi gubernur orang, jadi presiden orang. Nah ini. Tapi ketika kita tidak melaksanakan sholat, imbasnya kepada kita sendiri. Nah ini tentang sholat. Nah yang kedua, 9:30 gitu. Nah, ya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad diberikan yakni ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Khawatimah surat Al-Baqarah. Jadi terutama 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Aman Rasul yang dibahas oleh kita semua tadi. Nah ini, apa faedahnya? Faedahnya itu banyak. Kalau secara umum di dalam hadisnya itu ada, jadi barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh setan, atau setan itu akan minggat dari rumah itu kalau rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Nah ini, lanjut dewe larang baca surat Al-Baqarah yudowo. Wah, sejus lebih maksudnya nggih. 2 juz mawon. Akhirnya apa? Ulama-ulama mbiyen cukup 4 ayat ngarep, tengah cukup ayat kursi, mburi cukup 2 ayat atau 3 ayat dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu. Nah, di situ diterangkan di hadis bahwasanya al-ayatani min akhiri suratil baqarati man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Jadi 2 ayat terakhir dari akhir surat Al-Baqarah, dan barang siapa yang membacanya di malam hari, maka surat 2 ayat tadi ini akan mencukupinya. Nah, mencukupinya ini ditafsirkan oleh para ulama. Apa makna dari mencukupinya ini? Maksudnya adalah dia akan dijauhkan dari hal-hal yang jelek pertama. Nah, ini ketika membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, ini sampai nama pasal terakhir irhamna ya arhamar rahim. Nah, itu nomor terakhir. La yukallifu nafsan itu sampai terakhir nomor terakhir. Nah, terus wa'fu anna waghfir lana warhamna sampai itu. Ya itu. Jadi 2 ayat itu monggo Pak diamalke, diwaca nek wektu bengi. Ora iso tiap bengi, iya rong bengi. Ora iso rong bengi, iya telung bengian pisan. Ora iso iya seminggu sepisan malam Jumat atau pas malam Minggu ngopi, diwaca terus. Terus yang kedua ditafsirkan oleh para ulama adalah Allah akan melindungi atau membentengi dari apa yang dia khawatirkan, apa yang dirinya khawatirkan, itu akan dilindungi oleh Allah dengan kita sebab membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tadi. Akan dilindungi, apa yang kita khawatirkan ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Misalnya kita khawatir tentang apa? Khawatir hatinya, nah, itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dilindungi juga dari setiap kejelekan. Ini makna dari kecukupan tadi. Ketika kita membaca 2 ayat terakhir, maka 2 ayat ini akan mencukupinya. Nah ini. Lalu yang ketiga adalah dia akan terlindungi dari gangguan syaitonir rajim. Gangguan syaitonir rajim. Setan akan
dijauhkan dari orang-orang yang mau membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Setan ini bisa dilindungi kita dari gangguan dari setan. Yang keempat, dia akan dicukupkan sholat malam, atau ada yang menafsirkan bahwa 2 ayat ini kita baca di malam hari ini mencukupi sebagai pengganti sholat malam. Dewi rako bersolat tahajud, rako bersolat witir, rako bersolat sunnah mutlak bengi. Nah, moco iki 2 ayat terakhir itu sudah mencukupinya. Nah, sudah mencukupinya. Aman Rasul bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi ila akhirih. Sing kita baca di tahlilan itulah. Nah, ini sudah diramu oleh ulama-ulama dulu ini. Ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat perlindungan. Ayat perlindungan supaya kita terhindar dari gangguan setan, terhindar dari kejelekan-kejelekan, terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Lalu yang nomor 5, yakni dia akan dijauhkan dari segala macam penyakit, Pak. Ini tafsiran dari para ulama-ulama. Kita membaca 2 ayat itu, kita nanti akan dijauhkan dari penyakit. Nah, ini maka ora sepisan yo rong wengi sepisan, ora iso 3 wengi 4 wengi iya seminggu pisan. Nah, orang malam Jumat yo malam iki, malam Minggu karo ngopi. Nah, ini kan karo ngopi. Terus jagung oleh ilmu, oleh pahala, oleh kopi, oleh soto, oleh sebagainya. Nah, ini kabeh oleh, ini kan kabeh oleh. Ini. Nah, ini yang nomor 2. Oleh karena itu, kalau kita nggak bisa Al-Baqarah semuanya, diambil terakhirnya. Kalau enggak, nanti kita ambil 4 ayat awal. Alif Lam Mim, terus nanti tengahnya itu ayat kursi. Ayat kursi juga termasuk ayat perlindungan. Ojo sampai di orang apal ayat kursi. Nah, nih, ojo sampai. Nah, nih. Terus yang terakhir 3 ayat atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, ini yang nomor 2 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan. Yang ketiga, apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yakni ampunan bagi umatnya yang melakukan dosa-dosa kecuali dosa syirik. Jadi di sini disebutkan bahwasanya wa ghafara liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimati. Jadi Allah akan mengampuni orang. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan juga kita dijauhkan dari hal-hal kesyirikan tersebut. Ini baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil, syirik yang jelas maupun syirik yang khafi, yang samar. Ini kalau syirik yang jelas, yang besar, nah ini kayaknya yo ora enek lah. Masa dewi ki enek sing nyembah berhala kan yo ora. Nyembah pohon kan kayaknya yo ora. Tapi syirik cilik ini bahaya, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yakni beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini potensi semua. Saya juga potensi ini bisa syirik. Misalnya saya ceramah ini bukan karena Allah ingin dinganu, bisa ini. Kita sholat bukan karena Allah, pengennya dipuji dan sebagainya.
aku ngini benderani pinter dan sebagainya, itu bisa masuk ke dalam diri saya, kesirikan. Berarti saya seperti ini bukan karena Allah. Nah seperti itu bisa masuk. Nah ini dalam kesirikan itu. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari amal-amal yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini syirik khafi atau syirik yang samar. Ini di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang yang mensyirikkannya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa-dosa selain syirik, walaupun kita misalnya sudah meninggal dunia, ini bisa saja diampuni oleh Allah kalau Allah menghendaki, lima yasha tadi. Tapi kalau dosa syirik, kita sampai meninggal dunia belum bertobat, ini nggak akan diampuni sampai nanti di akhirat, nggak akan diampuni. Nah ini, jadi kalau sebelum meninggal kita sudah bertobat dari kesyirikan ini, nah maka itu bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau sampai meninggal masih berbuat kesyirikan, nah ini maka dosa syirik ini nggak akan diampuni. Tapi dosa selain syirik tadi itu bisa diampuni oleh Allah. Ini bagi orang lima yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, itsman 'azima. Nah, dosa yang sangat besar. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu kita juga berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal-amal atau dari perilaku-perilaku yang di situ menuju kepada kesyirikan. Kesyirikan ini bagaimana sih? Syirik itu bagaimana? Syirik itu menduakan Allah, bukan tidak menyembah Allah. Kita menyembah Allah tetapi juga menyembah yang lainnya. Itu namanya syirik. Nah, ini. Kalau tidak menyembah Allah itu ateis, Pak. Ateis, tidak menyembah Allah. Nah, ini atau kafir. Nah, ini. Tapi kalau musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya. Nah, jadi kalau orang musyrik atau syirik itu menyembah Allah tapi juga menyembah sembahan-sembahan yang lainnya. Nah ini, bagaimana Allah tidak marah? Nih, bagaimana Allah tidak marah? Allah nggak mau diduakan. Wong manusia saja kita ini, Pak. Misalnya ada istri kita yang menduakan kita ini, kira-kira dewi ngamuk apa ora, Pak? Golok. Langsung kuwi. Gawane golok iki. Caruk iki, coret iki. Nah, caruk iki. Nah iki keras kan gitu. Nah, ini manusia ini loh, Pak. Nggih. Kita ini kalau istri kita ini menduakan kita, iki rasane wis koyo dunia iki peteng lah. Nah, ini kan peteng. Nah, begitu juga wong wedok ora gelem dhewe. Menduakan ra gelem. Eneng sing wani, ora wani. Nah, ini kan. Nih, ora wani. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, Gusti Allah penyembah ya kudu aku. Seneng ya kudu karo aku, njaluk pertolongan ya kudu karo aku. Bersandar yo nang aku, jangan kepada yang lainnya. Nah itu kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, ini tiga oleh-oleh atau tiga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad
di Isra Mi'rajkan. Langit pertama itu didampingi oleh malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Ya, Pak Aduh. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ya, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi itulah oleh-oleh dari peringatan atau dari sejarah Isra Mi'raj. Oleh karena itu kita umatnya sekarang ini kita tidak akan bisa, Pak, seperti Nabi Muhammad Mi'raj langsung ke Sidratul Muntaha, tidak bisa. Tetapi Allah memberikan cara untuk Mi'raj kita dekat dengan Allah, yakni dengan cara sholat. Ada hadis atau kata-kata ulama bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajul mu'min, naiknya seorang mukmin, alias dekatnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sholat ini waktu yang terdekat dengan Allah itu adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dungo nang waktu sujud itu waktu terdekat ketika sholat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bila ada keterangan yang salah, itu adalah dari saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada para bapak-bapak jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.